Selamat datang di Museum R.A. Kartini, Rembang. Di sini, dulu Kartini tinggal bersama suaminya yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Joyo Adiningrat, seorang Bupati Rembang. Kartini dan suami menikah pada 8 November 1903. 3 hari kemudian, mereka meninggalkan Jepara untuk menetap di Rembang. Kartini menetap di Rembang hingga ia menghembuskan nafas terakhir pada pertengahan September 1904. Ia wafat 4 hari setelah melahirkan putranya yang dikenal dengan nama Susalit Joyo Hadiningrat. Bangunan Museum R.A. Kartini dulu merupakan karesidenan Rembang. Ruangan pertama terletak di bagian depan kompleks karesidenan. Ruangan ini dulu biasa digunakan Kartini untuk mengajar anak-anak perempuan yang tinggal di sekitar karesidenan. Di sini terdapat diorama ketika Kartini mengajar anak-anak tersebut. Memasuki bangunan utama museum, kita akan disambut dengan relief kayu yang terpampang di dinding. Relief ini menggambarkan Kartini dan suaminya. Di sisi kanan terdapat sebuah ruangan tempat menyimpan naskah tulisan tangan Kartini. Di ruangan ini juga terdapat koleksi berupa tafsir Al-Quran hadiah dari Kiai Soleh Darat untuk Kartini. Sementara itu, di depan ruang penyimpanan naskah terdapat ruangan yang dulu berfungsi sebagai kamar pribadi Kartini. Di sini masih tersimpan ranjang, meja rias, juga kebaya yang dulu ia gunakan. Ruangan berikutnya adalah ruangan yang menjadi tempat Kartini menuangkan buah pikirannya. Seperti kita tahu, surat-surat Kartini dijadikan kumpulan tulisan dalam buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini memiliki perhatian terhadap pendidikan kaum perempuan, kemanusiaan, hingga ketuhanan. Di ruangan ini tertulis beberapa kutipan-kutipan Kartini yang dapat dibaca oleh pengunjung. Selanjutnya adalah ruangan yang dulu digunakan sebagai ruang keluarga. Di sini, Kartini dan suami biasa membicarakan banyak hal, termasuk persoalan negara dan hal-hal yang terjadi kala itu. Di ruangan ini, sekarang masih terdapat meja dan beberapa koleksi lain yang dulu digunakan oleh Kartini dan suami. Berikutnya adalah ruangan yang dulu berfungsi sebagai ruang makan. Di sini terdapat koleksi berupa meja dan kursi makan serta beberapa alat makan lain. Di ruangan ini, dulu Kartini dan suami biasanya menghabiskan waktu makan bersama. Setelah selesai, mereka kerap bertukar pikiran dan membicarakan ide serta opini masing-masing. Benda-benda lain milik Kartini juga tersimpan dalam museum ini. Misalnya, foto-foto keluarga, alat jahit, hingga botean yang dulu digunakan untuk menyimpan jamu. Sejak masih tinggal di Jepara, Kartini sering membatik bersama adik-adiknya. Di Rembang, kegiatan ini masih ia lakukan. Kadang ia membatik ditemani oleh suaminya. Museum R.A. Kartini kini berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Mari kita simak penjelasan dari Retna Diah Radityawati selaku Kasih Museum Sejarah dan Purbakala di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Perkenalkan, nama saya Retna Diah Radityawati. Saya sebagai pengelola harian dari Museum R.A. Kartini Rembang, sekaligus sebagai Kasih Museum Sejarah dan Purbakala di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Saya mengelola museum ini dari tahun 2018 bulan Februari sampai tahun ini, berarti hampir 3 tahun ya, karena ini sudah di akhir tahun 2020. Museum Kartini Rembang pertama kali bernama Museum Kamar Pengabdian R.A. Kartini Rembang pada tahun 67 setelah diadakan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011, berubah nomenklatur menjadi Museum R.A. Kartini Rembang. Hal ini berkaitan juga dengan bangunan yang ada di Museum R.A. Kartini, karena bangunan yang dulu menjadi Kamar Pengabdian R.A. Kartini hanya menempati sebagian kamar dan serambi bagian timur. Sedangkan setelah berubah nomenklatur menjadi Museum R.A. Kartini Rembang, bangunan rumah dinas Bupati Rembang dihibahkan untuk museum.
Salah satu koleksi museum yang cukup menarik adalah naskah tulisan tangan Kartini. Lantas, apa yang membuat naskah ini menjadi istimewa? Kalau menurut saya, sebagai pemerhati sejarah dan saya orang yang cinta sejarah, keaslian, menurut saya adalah tulisan Kartini yang Kongso Adujago yang ditulis dalam bahasa Belanda itu. Di samping dia memang tulisan asli, tulisan itu juga ada yang mengatakan bahwa pertama kali ditulis suaminya, kemudian ditulis oleh Kartini. Di sini mungkin museum ingin memperlihatkan bahwa sudah terjadi kerjasama yang baik antara suami dan istri dan mempunyai hobi yang sama, mungkin segi kejeniusan juga sama. Museum ini merupakan sebuah tempat edukasi untuk mengenal lebih jauh sosok Kartini, terutama anggapan bahwa Kartini di Rembang itu menderita. Dan museum ini sendiri memang rumah yang diperuntukkan suaminya untuk Kartini dalam menjalani kehidupannya agar enjoy di Rembang, karena desain rumah yang sekarang jadi museum itu memang disesuaikan sama pada waktu Kartini berada di Rembang. Orang yang berkunjung di museum nanti akan tahu bahwa Kartini itu tidak pernah menderita, bahwa support dari suaminya juga sangat luar biasa, bisa dilihat dari pembagian ruang di museum, bahkan juga dari beberapa tulisan beliau yang sengaja kita pasang di museum yang menunjukkan bahwa itu adalah support suaminya untuk Kartini. Jadi saya itu dulu menganggap Kartini itu tokoh tidak penting, tokoh bonekanya dari Abendanon, karena Abendanon pada waktu itu merasa dia pengen membuat sekolah, jadi propagandanya itu kan dengan Kartini. Karena mungkin waktu itu kan politik etis ya, sampai sekarang pun sekolah itu menjadi ladang bisnis sebenarnya, apalagi sekolah-sekolah swasta. Itu kan harus punya visi dan misi yang jelas. Nah, Kartini saya pikir dulunya itu merupakan boneka dari Abendanon. Dia sengaja diciptakan sebagai trending dari sekolahnya Abendanon. Tetapi karena saya berpikir, masa sih seorang Kartini yang orang daerah terjajah, beliau punya pemikiran sebegitunya. Kalau Abendanon oke, saya pikir begitu. Dan saya pikir juga surat-suratnya itu adalah penipuan publik. Tetapi setelah saya menghayati di sini, saya sering menyepi di museum. Saya membaca surat-surat beliau sewaktu beliau sudah di Rembang. Saya melihat ternyata sosoknya itu sangat luar biasa. Museum R.A. Kartini di Rembang menjadi saksi bisu sepenggal kisah kehidupan sang pahlawan emansipasi wanita. Sepenggal kisah yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang.